Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pabuaran 01, juga yang saya hormati Koordinator Pombel SDN Pabuaran 01, juga tidak lupa kepada Bapak Ibu dan guru penggerak yang maaf tidak bisa saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin sekalian. Baiklah, dalam kegiatan pertemuan diskusi ini saya akan membacakan beberapa susunan mata acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga pemaparan diskusi berbagai pemahaman budaya positif di SDN Pabuaran 1 ini. Dan tentunya nanti ada sesi tanya jawab dan diakhiri kesimpulan atau penutup doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini. Kita membaca suratul Fatihah, Al-Hadiniyah, Mengkuli Salihah, Sayyidulillah dan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Baiklah, acara pembukaan ini sudah sama-sama kita buka. Sesi yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pabuaran 01. Kepada beliau dengan segala hormat saya persilakan. Terima kasih kepada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyaksikan ataupun mengadakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad berkaitan tentang program calon guru penggerak. Pada dalam hal ini beliau akan mempresentasikan program-program calon guru penggerak kaitan dengan pemahaman budaya positif. Perlu diketahui bahwa budaya positif itu adalah suatu keyakinan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu inti daripada pemahaman budaya positif. Adapun tujuannya yaitu untuk membangun budaya positif itu di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Kemudian karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Bahwa budaya positif itu perlu ditekankan, perlu dibangun, dikomunikasikan dengan rekan-rekan guru dan peserta didik itu sendiri. Contoh-contoh budaya positif diantaranya: satu, bisa bersikap sopan dan meminta izin kepada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengantri. Itu
salah satu budaya positif yang harus diterapkan kepada siswa ya, untuk belajar anti. Kemudian yang ketiga, melaksanakan misalnya kerja bakti rutin, membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik. Yang selanjutnya keempat, tepat waktu tiba di sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima, diharapkan siswa bisa bersikap jujur sehingga kedepannya siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketujuh, mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru maupun teman sebaya ketika menyampaikan materi maupun pendapat. Yang kedelapan, toleransi dan menghargai perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat ataupun keragaman budaya, ras, agama, dan sebagainya. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Dari sekian contoh budaya positif ini tentunya perlu dikembangkan di sekolah kita. Nanti kita harus tahu kesimpulan ataupun yang akan disampaikan oleh Pak Lukman selaku calon guru penggerak. Juga kita harus menghasilkan suatu keputusan di SDN Pabuaran 1 ini. Kira-kira budaya-budaya apa yang perlu dikembangkan? Yang perlu dikembangkan sehingga menghasilkan karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itu yang saya harapkan selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan program calon guru penggerak ini yang akan disampaikan oleh Pak Lukman nanti bisa berimbas, bisa menjadikan perilaku yang lebih positif lagi bagi guru-guru, kemudian bagi peserta didik. Demikian sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sekaligus dan membuka daripada kegiatan diskusi berbagai pemahaman budaya positif ya di SDN Pabuaran 1 ini. Mudah-mudahan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, arahan atau himbauan kaitannya dengan budaya-budaya positif yang ada di SDN Pabuaran 1 ini dapat diterapkan ya, sesuai dengan beberapa tadi yang telah disebutkan. Salah satunya adalah tadi kejujuran, kemudian kerja bakti rutin ya, sekolah dari mulai murid, penjaga sekolah dan bapak ibu guru ya. Artinya sama-sama harus selalu membudayakan budaya positif di sekolah kita, agar tentunya sekolah kita ini sekolah yang bisa menjadi suatu contoh bagi sekolah-sekolah lain. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan arahan atau himbauan. Dan untuk selanjutnya adalah sesi sambutan ya, sambutan yang kedua, yaitu akan saya serahkan kepada koordinator Kombel dengan segala hormat kepada Ibu Sri Ari SPD. Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada siang hari ini untuk berdiskusi bersama terkait dengan program-program yang akan dipaparkan oleh Pak Lukman, yaitu tentang budaya positif di SDN Pabuaran 01. Sebagai koordinator Kombel, saya berharap Kombel ini nantinya bisa berfungsi dengan baik sebagai rumah bagi kita untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki, berbagi ide, berbagi pemikiran-pemikiran
program yang semuanya pasti untuk kelangsungan dan kemajuan dari sekolah kita ini. Dan mudah-mudahan pula dari diskusi nanti kita akan menghasilkan satu titik kesepakatan bersama budaya positif mana yang akan kita kembangkan di SD Negeri Pabuaran 1. Karena tidak mungkin semua budaya positif nantinya tercantum akan kita terapkan bersama. Jadi kita akan berdiskusi salah satu atau salah dua atau salah tiga yang mungkin bisa kita terapkan, lalu kita tentukan langkah-langkahnya seperti apa sehingga benar-benar menjadi habit atau kebiasaan atau menjadi budaya yang memang secara tidak langsung anak-anak akan melakukannya dengan sudah merasa oh ya memang seperti ini. Jadi bukan karena kita awasi, bukan karena perintah dari guru, tetapi ya memang harus seperti itu. Kalau memang mau pilih antri, ya memang antri. Dimanapun mereka berada, mereka bisa menerapkan antri itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi di berbagai aspek kehidupan mereka nantinya. Itu harapan kita. Dan adanya kompel ini memudahkan Bapak dan Ibu guru sebagai salah satu wadah untuk berdiskusi bagi kita. Saya berharap kompel ini benar-benar berfungsi dengan baik. Butuh peran Bapak dan Ibu semuanya untuk mewujudkan impian kita bersama. Tidak mungkin satu orang saja yang melangkah, tetapi butuh kerjasama, butuh kolaborasi tangan kita semuanya untuk bergandengan. Nah, terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah mempersaranakan kegiatan ini, diskusi ini. Semoga kompel kita nantinya berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keberkahan kehimbauan dari koordinator kompel SDN Pabuaran 01 ini. Tentunya tadi sudah kita bisa mendengar sama-sama terkait adanya kegiatan diskusi budaya positif ini. Berharap ke depan kita bisa kompak ya, dari mulai siswa, bapak ibu guru dan juga kepala sekolah maupun penjaga sekolah, tentunya satu misi, satu visi untuk mengarah kepada hal-hal yang positif. Insya Allah dengan tadi kebersamaan, sinergitas ya, dari mulai tadi guru atau siswa-siswi, bapak kepala sekolah dan warga sekolah yang ada di sekolah ini tentunya bisa satu sama lain untuk menopang mengarah kepada hal-hal yang positif sehingga kita menjadi suatu sekolah yang juga bisa jadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada koordinator kompel Ibu Sri Lestari SPD. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Dan ini awal langkah daripada sekolah kita ini menuju pada arah sekolah yang lebih maju dari sekolah-sekolah lain. Baiklah, untuk sesi pembukaan tadi sudah, kemudian sambutan sudah ya. Sekarang kita tentunya akan masuk dalam sesi inti, yaitu pemaparan materi diskusi oleh Pak Lukman yang selaku calon penggerak. Dan mudah-mudahan ini bagi saya pribadi dan khususnya bagi Bapak Ibu guru yang lain, ini suatu langkah yang positif yang saya sendiri sangat bisa termotivasi agar mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Pak Lukman sebagai calon guru penggerak. Baiklah, langkah kepada sesi inti diskusi berbagai pemahaman budaya positif yang ada di Pabuaran 1 ini tentunya akan dipaparkan oleh Pak Lukman SPD. Kepada Pak Lukman SPD dengan segala hormat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Koordinator Kompel, yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat. Kita berdiskusi tentang pemahaman budaya positif di lingkungan SD Pabuaran 1. Kenapa budaya positif ini harus kita kembangkan? Inti dari diskusi ini, konsep inti budaya positif, terutama satu yaitu perubahan paradigma belajar.
Jadi kita harus merubah bagaimana paradigma belajar di sekolah kita. Disiplin positif yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk mengetahui karakter anak atau sifat anak, jadi kita harus tahu kebutuhannya apa. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari ketujuh inti ini akan saya paparkan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita itu harus bisa melihat kebutuhan murid ketika sedang belajar. Kadang-kadang kan ada anak yang tidak suka, misalkan belajar matematika, bahasa Indonesia atau berhitung. Nah, guru harus membuat inovasi dan kreatif biar anak tersebut menyukai pelajaran tersebut. Atau kita lihat dulu posisi anak itu sedang apa dan sedang bagaimana. Kadang-kadang anak itu kan di rumahnya misalkan habis dimarahin orang tuanya. Nah, kita jadi posisi guru adalah harus mengetahui anak tersebut dengan paradigma baru ini. Nah, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya kepada profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu ini profil pelajar Pancasila. Jadi anak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, anak bisa mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang diharapkan sesuai profil pelajar Pancasila tadi. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin, yaitu mengacu dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi yang diyakini oleh mereka sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi anak sadar dengan sendirinya tanpa berharap mereka itu saya melakukan ini karena mau dikasih piala, karena mau dikasih piagam, atau karena takut dihukum. Nah, jadi kita menumbuhkan anak secara intuisi, secara dari hati, berubahnya dari hati, bukan karena takut dihukum atau karena pengen imbalan. Nah, sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik. Nah, intinya yang kita harapkan siswa kita itu, murid kita itu memiliki perilaku intrinsik, timbul kebaikannya dari hati mereka sendiri. Jadi bukan karena takut sama gurunya. Ketika anak membuang sampah, setelah jajari membuang sampah pada tempatnya dengan keinginannya, tugas kita adalah menumbuhkan ini, motivasi ini dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi anak berbuat baik hanya pada gurunya saja atau karena takut dihukum. Anak mau belajar karena pengen juara, karena mau dikasih hadiah. Nah, berarti kan ekstrinsi itu timbul dari luar. Nah, terus selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa? Nah,
Dan Gauss dalam bukunya Restitusi School dan menyebutkan ada 3 motivasi perilaku. Nah, dari tiga motivasi ini, nah yang kita harapkan ini adalah yang nomor 3. Yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti motivasinya dari luar. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, berarti karena berharap sesuatu dia berbuat baik. Dia melakukan positif karena berharap sesuatu dari. Nah, yang kita harapkan murid-murid kita adalah mempunyai motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi keinginan dirinya sendiri dan menghargai diri sendiri. Keinginannya sendiri, menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maka mereka percaya ketika kita berkendara menggunakan helm, pasti ada keyakinan dalam diri kita. Kenapa kita harus menggunakan helm? Karena keyakinan kita ketika kita pakai helm, pas kita kecelakaan kita akan selamat. Atau juga bisa karena takut ditilang polisi. Nah, kita harapkan, dengan nilai-nilai keyakinan mereka dan mereka percaya bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya maka sekolah kita akan sehat dan bersih. Nah, yang kita tumbuhkan seperti itu. Selanjutnya ada 3 jenis tindakan terhadap suatu pelanggaran. Nah, yang diharapkan di sini, nah kita sebagai guru 3 jenis tindakan terhadap pelanggaran. Ada hukuman. Nah, biasanya Bapak Ibu guru atau saya pribadi kita selalu menggunakan seperti ini. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Ketika ada anak terlambat, kesiangan misalkan, kamu kesiangan, push up atau lari putar lapangan, berarti termasuk. Atau menulis 1 bait 1 lembar kertas, nah itu termasuk hukuman. Murid tidak tahu apa-apa akan terjadi, tidak dilibatkan, jadi tidak ditanya. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, nah jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai aturan. Kita kan dulu suka buat peraturan dalam kelas, peraturan sekolah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu peraturan. Karena dibuat tidak kesepakatan, karena bukan mereka yang membuat. Restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang kita harapkan itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ketika dia berbuat salah, kita tanya, terus harus seperti apa? Terus kamu mau bagaimana dengan cara merubah sifat kamu itu, misalkan. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang pertama yaitu cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah, kalau kita mempelajari ini, mengetahui pada murid-murid kita di dalam kelas, ketika ada anak gaduh dan sebagainya, kalau kita paham, ketika anak bercanda atau apa segala macam, tidur ketika belajar, apakah dia itu sedang melakukan apa? Sedang melakukan kesenangan, dia senang misalnya, atau ada yang melewati gurunya tanpa permisi, tanpa sopan santun. Oh, saya bisa lewat berarti dia mempunyai kekuasaan, bisa menguasai teman-temannya. Kan ada yang seperti itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, 5 kekuasaan ini: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan, kebebasan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
Jadi merasa senang. Jadi ketika anak bercanda, main dan sebagainya, memang sudah pada anak. Tetapi ketika dalam pembelajaran, kita jangan menunjuk mereka, menyalahkan mereka. Kita tanya dulu, kamu sedang apa? Apa yang kamu masih ingat? Keyakinan kita yang kita buat di dalam kelas. Jadi kita tidak menghukumnya. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, selanjutnya, nah ini contoh budaya positif yang saya rekam kegiatan anak. Nah, ketika anak di sini habis jajan, nah, dia membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh oleh gurunya. Nah, video yang kedua ini, nah, yang kita harapkan setiap anak ketika masuk kelas, ada guru ataupun tidak, mereka masuk dengan mengucapkan salam dan bersalaman kepada temannya tanpa harus ada guru di dalam kelasnya. Tanpa harus ada guru. Nah, jadi, ini salah satu contoh budaya positif. Nah, tadi anak ketika membuang sampah itu bukan karena ada guru melototin, tapi mereka ketika setelah jajan langsung dibuat ke tempat sampahnya. Ya. Jadi saya harap siswa-siswa murid-murid kita itu bisa melakukan hal-hal yang positif, berubah dengan inquiry dari hati nuraninya tanpa ada paksaan atau hukuman yang menanti. Nah, selanjutnya kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut GAS tahun 2004. Jadi kita itu harus bisa mengembalikan posisi anak ketika anak itu berbuat kesalahan. Jadi bukan menjas, jadi malah anak menjadi lebih salah. Nah, apakah kita sebagai guru akan membuat anak menjadi lebih salah? Menjadi merasa bersalah, kamu sih seperti itu. Nah, itu akan membuat pikiran anak menjadi lebih bersalah. Nah, ini dari 3 restitusi di sini. Ketika ada pelanggaran terhadap anak, misalkan membuat gaduh atau terlambat, memakai seragam yang tidak sesuai, kita panggil dulu. Nah, validasi kebutuhan. Misalkan anak kesiangan, kita validasi dulu. Kamu kenapa bisa kesiangan? Kamu tahu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Kan dia nanti pasti menjawab, oh iya Pak, saya kesiangan karena saya malamnya begadang. Nah, oh, kita netralkan dulu pikirannya. Oh iya, Bapak juga kalau begadang pasti bakal kesiangan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada anak yang berantem di dalam kelas, misalkan dia ribut, nah, kita tanya, kenapa kamu bisa ribut? Oh Pak, ya saya karena diejek, jadi saya gampar, misalkan mukanya saya lempar. Nah, kita sebagai guru bertindak harusnya sebagai manajer di sini. Nah, kita menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas ini kita tanyakan dulu. Oh iya, Bapak juga kalau diejek pasti marah. Nah, itu untuk menstabilkan. Jadi mereka itu merasa tidak disalahkan nantinya. Kita validasi kenapa kamu bisa seperti itu. Menstabilkan identitas itu berarti seolah-olah kita juga pernah melakukan terhadap Bapak juga kalau diejek pasti akan marah. Menanyakan keyakinan itu. Nah, keyakinan yang dibuat di kelas masing-masing atau keyakinan yang dibuat di sekolah. Nah, contohnya nilai-nilai yang telah disepakati di dalam kelas, anak yang membuat, murid-murid kita yang membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus ada 5 posisi kontrol guru. Nah, berdasarkan pada teori kontrol guru,
berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita berposisi pada posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita berposisi menggunakan sebagai manajer, berarti ketika ada anak melakukan sesuatu atau apapun, kita menggunakan tadi segitiga restitusi. Jadi yang kita harapkan adalah kita sebagai manajer, posisi manajer, kontrol, pemantau, membantu guru untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Hanya memantau. Misalkan ada anak tidak menulis, tidak belajar, kamu tidak menulis, kenapa? Hanya mencari tahu saja, udah dibiarkan tanpa ditanya alasannya kenapa, harus bagaimana, kamu berusaha merubahnya harus seperti apa. Nah, posisi kontrol sebagai manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Jadi tugas kita adalah memotivasi, menuntun anak untuk belajar. Jadi menuntun. Jadi kalau kita dulu kan anak itu seperti berprinsip, anak itu seperti tisu yang putih, kita isi tinta menjadi hitam, tinta hitam jadi hitam, tinta merah menjadi merah. Nah, atau di gelas yang tergantung isinya. Nah, ternyata siswa itu mempunyai kodrat alam dan zaman dari bawaan. Nah, jadi kita hanya untuk mempertebal yang mereka bawa dari sejak lahir. Jadi kita tidak bisa memaksakan posisi anak harus jadi apa. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Contoh keyakinan kelas yang saya buat. Jadi mereka membuat sendiri keyakinannya, mereka mau seperti apa. Nah, misalkan tidak boleh masuk kesiangan 15 menit sebelum belajar, siswa murid sudah dalam kelas. Nah, kesepakatan kelas seperti ini kita tempel di dalam kelas. Jadi ketika ada anak yang keluar dari kesepakatan ini, nanti mereka tahu dengan sendirinya karena mereka yang membuatnya. Contoh kesepakatan kelas yang kita buat, bahwa tujuannya adalah mereka melihat tahu yang mereka buat sendiri. Kalau peraturan hanya satu pihak, sifatnya memaksa, tapi mereka yang buat sendiri. Jadi sekarang itu sistemnya tentang keyakinan kelas yang mereka buat, sehingga menuntut mereka itu, murid itu bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya. Jadi kalau dulu kan kita tiba-tiba membuat peraturan nih, pakai sepatu warna hitam, misalkan seperti itu ya, bel masuk langsung. Nah, jadi kita tanya sekarang anak, kita tanya kesepakatan kelas itu, kita tanya dulu, kita bimbing. Jadi bukan seenaknya mereka membuat
Saya kita bimbing oleh gurunya. Apakah hal yang menarik pada materi ini? Hal yang menarik, kira-kira kalau ini kan menurut saya, kalau menurut Bapak Ibu, hal yang menarik pada materi ini kira-kira kira-kira kalau saya nanya, apakah hal yang menarik pada materi ini? Kira-kira apa pada materi yang telah saya sampaikan tadi? Kira-kira yang menarik? Mohon tanggapannya, Ibu Lisa. Yang menarik ya Pak ya. Dari awal tadi semuanya menarik Pak, jadi tertarik, cuma mungkin jadi fokus pertanyaan saya seperti yang kita bilang di awal, kita mau sepakat budaya positifnya yang mana. Nah, kalau tadi Bapak mencontohkan sudah berkembang terkait dengan peraturan kelas yang memang dibuat secara sepakat di awal, sehingga ketika melanggar ya sepakat juga nanti mau diapain istilahnya. Kalau memang dihukum ya dihukum, dan itu pun memang sudah kesepakatan dari kelas bersama. Jadi tidak ada yang istilahnya nggak ikhlas karena sudah diputuskan di awal. Itu juga salah satu hal yang menarik dan bisa dijadikan contoh untuk kelas yang lainnya. Kemudian balik lagi kita ke budaya positif tadi ya Pak ya. Saya pengen kita menentukan satu budaya positif yang akan kita terapkan dari 1 sampai kelas 6. Kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk membudayakan positif itu, budaya positif itu menjadi sebuah budaya atau kebiasaan, sehingga tidak karena kita perintah tetapi memang sudah menjadi oh iya memang harus begini seperti kata Pak Luman tadi. Terus langkah konkret apa yang kita lakukan? Apakah kita harus membuat sebuah poster terlebih dahulu sebagai langkah awal, atau ada semacam kampanye dari kelas tinggi untuk kelas rendah, atau memang dari masing-masing wali kelas yang akan membudayakan atau menggembor-gemborkan terlebih dahulu tentang pembiasaan budaya positif ini. Itu akan menjadi lebih menarik lagi sekiranya nanti bisa kita praktekkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih Bu Lisa. Nanti kita kesepakati bersama kita poin-poin apa yang harus kita terapkan di sekolah kita. Mungkin nanti di sesi berikutnya, pertemuan berikutnya. Kalau saya tadi memasukkan hanya 2 contoh budaya positif tadi, membuang sampah, anak itu ketika jajan, karena jumlah murid kita itu sangat banyak. Kalau semua kelas kita terapkan hal yang sama, saya yakin penjaga kebersihan itu tidak harus bekerja subuh sampai maghrib bersih-bersih kelas. Jadi anak mengerti dengan kebersihannya dan terbawa ke rumah. Nah, yang budayanya itu terbawa ke rumah. Dia belajar di sekolah sehingga terbawa ke rumah. Saya yakin seperti itu. Terus untuk menghindari keributan, saling mengejek atau bullying yang sekarang kita yang ramai diberitakan. Nah, saya kenapa setiap anak itu budaya positif harus saling menyapa. Jadi ketika datang mereka menyapa tanpa memilih teman. Makanya saya itu tempat duduknya itu setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali saya kocok anak duduknya berpindah-pindah. Jadi ketika anak keluar atau izin keluar atau ke kamar mandi atau kemana aja, saya tidak izinkan. Anak hanya dengan itu saja. Jadi bergantian.
Jadi biar mereka memahami satu sama lainnya. Kita itu kan beragam, agama, budaya, suku. Jadi mereka harus saling menghargai sesama budaya yang ada di kita terutama, dan pendatang juga kemungkinan yang berbeda watak dan budayanya. Kalau mereka saling mengenal, insya Allah tidak akan ada keributan, tidak akan ada onar di kelas ketika saat belajar, karena mereka saling memahami dalam satu sama lainnya. Barangkali silakan ada yang mau bertanya. Terima kasih teman sudah memaparkan terkait budaya positif ya. Kalau saya tadi garis bawahi terkait budaya positif di SDN kita ini, ya banyak sekali ya yang memang harus diterapkan ya. Hal-hal yang tadi kaitannya dengan buang sampah, kemudian juga sopan santun ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian di sini tadi ada numerisasi ya, numerisasi restitusi segitiga ya. Ini tentunya ini penerapan dalam hal kaitannya pembudayaan positif ini. Tentunya mungkin seperti apa atau bagaimana untuk bisa mencapai daripada pembudayaan positif yang tentunya dengan kaitannya numerisasi atau segitiga restitusi agar supaya anak bisa lebih menarik lagi atau mungkin lebih terbangun daripada rasa inisiatifnya ya. Tadi kan kata Pak Lukman kan anak mau itu jangan hanya terpaksa, tetapi dia harus bisa membangun atau rasa ingin dari hatinya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan. Nah itu yang perlu tentunya dibangun daripada inisiatif daripada anak tersebut. Barangkali itu Pak. Begini, tadi pertanyaannya tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah tentang pemahaman atau kita sebagai guru mengambil tindakan ketika ada anak yang dikatakan tanda kutip melanggar atau bersalah. Nah, kita itu kadang-kadang kita harus memvalidasi tindakan dulu, Pak. Jadi ketika misalkan ada anak pas upacara, kita kan diwajibkan memakai topi, memakai dasi, sepatu hitam, seragam. Nah, ketika ada anak, ya saya contohkan seperti itu. Ketika ada anak melanggar yang seperti itu, nah, kita tanya dulu, Pak. Jadi tidak ujug-ujug kita kasih hukuman, memvalidasi dulu. Kenapa kamu sepatunya warna putih? Misalkan, oh iya Pak, karena saya kehujanan Pak kemarin. Mungkin kan mereka itu punya alasan. Jadi kita tidak menjudge, oh kamu salah pakai sepatu warna putih, kamu silakan hormat bendera 1 jam misalkan. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Nah, dulu juga saya sebelum mempelajari modul ini hampir sama seperti itu. Menjadi guru penghukum. Kita itu tidak ada ampun. Kesiangan, lari kodok. Nah, kita itu harus memvalidasi dulu. Kenapa? Terus menstabilkan identitas. Nah, ini tujuannya apa? Ketika ada anak ribut dan dalam kelas atau berbuat onar atau kesalahan, kita stabilkan dulu. Kenapa kamu bisa ribut? Validasi dulu. Kenapa kamu ribut? Nah, oh saya diejek, pulpen saya diambil Pak. Nah, kita stabilkan. Gimana caranya? Nah, menstabilkan itu kita. Oh iya. Bapak juga pasti kalau pulpen Bapak diambil, pasti Bapak juga akan marah. Bukan kamu saja yang berbuat salah, yang lain juga pasti pernah berbuat salah. Nah, jadi kita tidak menyalahkan anak. Bapak juga pasti akan marah. Terus yang berbuat kesalahan itu bukan cuma kamu, yang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, menstabilkan, baru menanyakan keyakinan. Tadi kembali ke materi yang tadi. Setelah kita menstabilkan, menanyakan keyakinan, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Pastikan mereka jawab, karena mereka yang membuat. Oh iya Pak,
tidak sesuai, terus harus seperti apa kamu memperbaikinya, harus seperti apa kamu merubahnya. Nah, nanti mereka akan menjawab, nanti murid-murid harus seperti apa mereka. Ketika, nah itu menanyakan keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas. Jadi, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai? Jadi, kita tidak langsung menyalahkan. Setelah memvalidasi, baru kita tanyakan. Oh iya Pak, kita tidak boleh membuat onar, kita tidak boleh berantem misalnya di kelas. Terus harus gimana? Harus saling mengerti, harus sabar. Nah, karena setiap orang itu berbeda. Nah, jadi harus mengerti dalam perbedaan itu. Jadi kalau semua mereka mengerti sifatnya teman-temannya, saya yakin tidak akan ada keonaran di dalam kelas. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Nanti untuk masalah budaya positif yang kita ambil, kita nanti musyawarahkan lagi. Nanti poin apa yang kita putuskan. Barangkali ada pertanyaan lagi. Silakan. Terima kasih Pak Lukman. Saya sangat tertarik dari pertama juga setelah memperhatikan penjabaran dari Pak Lukman. Ada salah satu yang saya ingin tanyakan. Berarti kita itu di sekolah, di dalam kelas itu adalah sebagai manajer, guru ya, manajer. Nah, berarti sebagai manajer kita mempunyai kontrol, harus mengontrol siswa. Yang saya ingin tanyakan, posisi kontrol sebagai manajer itu yang sebenarnya yang bagaimana? Tolong dijelaskan. Posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Nah, yang ditanyakan tadi, kita di kelas itu harus berposisi sebagai manajer. Nah, saya inginkan dulu ke-5 posisi kontrol itu. Ada penghukum, guru ada yang penghukum. Jadi tidak menanyakan alasan, tidak menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi menjudge bahwa anak itu salah ketika membuat kesalahan, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kan kita tidak sadar, kamu sih. Nah, itu membuat anak itu merasa bersalah. Kamu sih. Nah, itu malah anak itu membuat rasa bersalah. Nah, teman atau pemantau tadi sudah saya contohkan sebagai teman, dan sebagai manajer yang ibu tanyakan. Posisi kontrol sebagai manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Nah, kita membuat motivasi supaya si anak tersebut dapat belajar, menumbuhkan tumbuhnya secara equity, secara dari hati dengan ikhlas. Jadi bukan anak dapat belajar karena dapat hadiah. Nah, kemarin saya di kelas, biar anak udah bisa menulis, bisa ngisi ke depan, saya beli coklat, saya bintang, pakai bintang, yang bintangnya sudah 5 dikasih coklat. Dulu kan seperti itu, yang bintangnya sudah 10 dikasih coklat 2. Nah, itu kan kita merasa benar kan, hal yang seperti itu, karena untuk motivasi anak. Nah, ternyata hal yang seperti itu kurang baik, karena tumbuh ada sesuatu yang diinginkan, bukan ingin berubah dari hati. Saya belajar, saya percaya, karena keyakinan saya ketika saya belajar saya pasti akan bisa sukses. Nah, yang diharapkan seperti itu. Saya belajar karena saya yakin dengan belajar saya bisa sukses atau bisa pintar. Jadi ketika anak saya ingin belajar, saya biar dapat juara 1, karena nanti biar naik panggung dikasih trofi. Nah, itu berarti eksekutif, motivasi dari luar. Ketika anak tidak mendapatkan hadiah, ketika anak tidak mendapatkan trofi, mereka akan kembali ke posisi semula. Tapi kalau kita tumbuhkan dari hatinya,
kita tumbuhkan motivasinya bahwa belajar itu untuk dia, bahkan dia dalam kondisi apapun tidak akan perubahan mereka. Nah, makanya kenapa ketika bapak kepala sekolah kemarin waktu rapat berikan 10 atau beli trofi untuk menaikkan kelas, saya cuma diam karena saya belum menyampaikan materi ini. Maka istri saya aja sendiri menolak. Waktu kalau dibagi semua nanti katanya apa motivasinya kan gitu. Nah, jadi kalau saya akan semuanya dibagi piagam. Jadi ya piagam kan bisa ucapan terima kasih. Misalkan kalau saya di kelas 6, terima kasih Ananda ini sudah menyelesaikan belajar sampai 6 tahun. Misalkan seperti itu. Jadi jangan kita mengasih sudah juara karena ini segala macam lah gitu. Nah, jadi mereka itu tumbuh atau belajar keinginan berubah atau kesadaran positifnya hanya karena takut dihukum, karena pengen dapat hadiah. Nah, jadi tidak yang kita harapkan tidak seperti itu. Jadi kita sebagai guru menuntun murid menumbuhkan menumbuhkan budaya perubahan di dalam dirinya dari hati, dari inquiry tadi yang ini. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, nah, minimal mereka itu menghargai dirinya sendiri. Nah, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi, ketika saya memakai sepatu atau sandal, berarti saya yakin kaki saya tidak akan terluka nanti kalau kena aspal panas atau apa. Kan karena ada keyakinan dalam hatinya. Bukan karena saya harus pakai sandal nih kalau jalan ke aspal, karena takut ada yang memarahi. Nah, jangan sampai timbul seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mungkin tutup. Terima kasih, Iron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Silakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan positif ya di SD Pak seperti ini. Mudah-mudahan kita semua berharap pendidikan sekolah kita ini ya setelah ada diskusi dan tindak lanjut. Baiklah, acara pembukaan sambutan pemaparan inti tentunya tadi tanya jawab sudah kita sama-sama laksanakan. Baiklah, kita sama-sama tutup agenda diskusi sebelum ini. Demikian pemaparan dari Bapak Lukman. Terima kasih atas pemaparannya kaitan dengan materi yang telah disampaikan, yaitu tentang budaya positif. Tadi memberikan 2 contoh ya, di antaranya buang sampah pada tempatnya, kemudian bersalaman kelihatan ya di video siswa. Itu salah satu contoh. Mungkin nanti akan kita kembangkan lagi di SDN Papua dan satu ini. Sebenarnya banyak yang harus kita kembangkan, ada 25 kegiatan atau contoh-contoh pengembangan budaya positif di sekolah dasar itu. Tentunya mari kita sama-sama tadi konsep-konsep dasar ya, konsep-konsep dasar yang disampaikan oleh Pak Lukman, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa memahami. Kemudian juga yang paling penting tadi kontrol guru, di mana guru harus mempunyai kemampuan sebagai manajer kontrol
manager. Artinya di sini betul-betul harus didefinisikan indikator-indikator dan instrumennya itu apa, berbentuk bagaimana. Nah ini harus menjadi kajian para guru-guru juga, sehingga kita tidak serta-merta judulnya di sana kontrol manager, tapi instrumennya itu bagaimana atau indikatornya apa saja. Nah ini harus dirumuskan supaya lebih jelas lagi. Tentunya Bapak dan Ibu ini perlu belajar lagi ya. Kita bagaimana memotivasi, itu paling sulit. Jangankan memotivasi orang lain, memotivasi diri sendiri saja. Bapak Ibu guru kan begitu sulit. Saya alhamdulillah mungkin di SD Pabuaran 1 ini yang pertama pendekatan motivasi para guru, ya, para guru di SD Pabuaran 1. Alhamdulillah bisa kompak, bisa bekerja sama ya, untuk membangun tujuan pendidikan yang ada di SD Pabuaran 1 ini. Mari kita sama-sama merumuskan indikator tujuan tersebut ya, supaya jadi pegangan dan pedoman para guru. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Lukman, ya terima kasih masukannya. Ya. Masukan kaitan dengan motivasi dari luar tadi, kaitan dengan hadiah-hadiah, itu memang secara motivasi itu dari luar, dan tidak disalahkan motivasi dari luar. Itu akan membuat siswa lebih bergairah untuk belajar. Hanya yang paling penting yaitu motivasi intrinsik diri sendiri. Nah ini yang sulit membangun itu. Tapi kita tidak menyalahkan motivasi dari luar, memberikan hadiah, memberikan penghargaan. Mengapa? Ya karena sesuai tugas-tugas perkembangan atau fase-fase perkembangan siswa di SD itu memang masanya Bapak dan Ibu, apalagi siswa PAUD, siswa kelas 1, 2 itu butuh penghargaan dan hadiah. Beda lagi dengan siswa SMP, SMA, beda lagi. Oleh sebab itu ini masih bersifat umum ya, kontrol manager ini khusus disampaikan bisa saja ini untuk siswa usia berapa ya. Karena tidak menutup kemungkinan untuk SD kelas awal itu sangat membutuhkan hadiah-hadiah, dan memang itu jiwanya, psikologinya begitu ya. Tentu anak ataupun siswa akan beda usia perkembangan di kelas 1 dengan di kelas 6. Itu saja sebagai pengantar dan sebagai penutup ya, barangkali dari saya selaku kepala sekolah. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukman selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan beliau terus bisa memberikan informasi yang positif bagi kemajuan SDN Pabuaran 1. Saya kira kita tutup saja kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Pak Lukman. Saya akhiri dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ya, yang sudah membukakan semua bentuk kegiatan acara kebudayaan hidup positif ya. Saya selaku pengatur acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Acara sesi untuk ini kita sama-sama tutup dengan membaca surat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Fardiana, Kepala Sekolah SDN Pabuaran 01, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
dalam hal ini akan memberikan penilaian kepada calon guru penggerak Bapak Lukman SPD selaku guru kelas 6 di SDN Pabuaran 1 ini. Syukur alhamdulillah dengan adanya program calon guru penggerak, tentunya ada perubahan budaya positif dari kinerja Bapak Lukman. Mudah-mudahan dengan adanya program calon guru penggerak ini bisa terus meningkatkan kompetensi beliau selaku guru kelas 6 khususnya, dan bisa menularkan kemampuan dan kinerjanya kepada guru-guru yang lain di SDN Pabuaran 01. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Silakan kalian tulis keyakinan kelas kita yang kita buat. Kita sepakati bersama-sama keyakinan itu, dan Bapak harap kamu bisa bertanggung jawab apa yang kita yakinkan dan kalian tuliskan dalam kertas ini. Nanti silakan tempel dan ditulis keyakinan menurut kalian yang baik untuk kelas kita. Silakan ditulis masing-masing keyakinannya kita buat. Nah, silakan ditulis kira-kira apa saja yang harus kita yakini untuk kelas kita. Kalau yang sudah, silakan ditempelkan. Silakan ditempel depan. Nanti kita sepakati sama-sama hasilnya. Nah, Bapak bacakan satu persatu keyakinan yang telah kita buat. Pertama, di sini saling membantu. Sepakat? Nah, kita memang harus saling membantu, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Harus sekolah yang rajin. Ya, masuk kelas tepat waktu. Ini yang sebelum masuk suka nongkrong di Jalan Cilok. Terus tidak datang terlambat. Berarti setelah ini tidak ada yang terlambat lagi masuk kelas. Siap. Siap? Siap. Terus apa lagi? Belajar dengan tertib. Berarti jangan ada yang ribut-ribut lagi ketika belajar, mengganggu temannya. Terus apa lagi nih?
selalu apa ini? Selalu menghormati guru. Sepakat? Sepakat. Nah, menghormati guru dan teman. Semuanya harus dihormati yang ada di dalam kelas ini. Nah, itu adalah kesepakatan atau keyakinan yang kita buat di dalam kelas kita. Kalian harus bisa bertanggung jawab apa yang telah dibuat. Nah, dan bagaimana memperbaikinya ketika kalian keluar dari keyakinan itu.